Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan Ibu Dewi Purwaningsi SEME, dan yang kami hormati dan kami banggakan rekan-rekan kelas X5B yang semoga selalu semangat. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Ananda Sofia Putri, Fairah Dwi Agustin, Mutia Baisila, Soifatul Soimah, Suryati Astinali Sintera, Susi Herawati, dan Saryani. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan membahas tentang rancangan usaha baru. Baik, rekan-rekan semua, sebelum kita membahas lebih jauh tentang rancangan usaha baru, sebelumnya saya akan memberikan sedikit penjelasan atau gambaran tentang pembahasan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Bahwa kesuksesan berwirausaha itu tidak hanya ditentukan oleh kejelian dan kecepatan seseorang dalam memanfaatkan peluang, tetapi juga harus memiliki kemampuan dalam merencanakan usaha. Gunanya apa? Gunanya agar bisnis yang dijalankan bisa memetik profit atau keuntungan dan beroperasi dalam jangka panjang dengan skala usaha yang memadai. Perencanaan dapat dimulai dari menetapkan modus untuk memulai sebuah usaha. Jadi, yang hal pertama harus ditetapkan adalah menetapkan modus ya teman-teman. Bukan cuman hanya percintaan aja ada modusnya, tapi kewirausahaan ini juga jauh lebih penting loh ya. Nah, selanjutnya setelah merencanakan dan menetapkan modus, selanjutnya dituangkan dalam bentuk tertulis, yaitu melalui business plan yang merupakan dokumen bisnis perusahaan. Nah, sekian gambaran singkat dari saya. Selanjutnya silahkan teman-teman menyimak pembahasan dari Memulai usaha baru. Di sini ada beberapa bagian. Yang pertama yaitu memulai pendirian usaha yang benar-benar baru, starting. Membentuk dan mendirikan sendiri usaha baru yang direncanakan mulai dari proses ide atau gagasan usaha sendiri, menggunakan modal, organisasi, dan manajemen yang dirancang sendiri. Selanjutnya, membeli usaha yang telah terlebih dahulu berdiri, buying. Kerjasama manajemen antara wirausahawan sebagai franchise dengan perusahaan besar yang bertindak sebagai franchisor dalam mengadakan persetujuan jual beli hak monopoli untuk menyelenggarakan usaha waralaba. Starting dimulai dengan usaha, mencari peluang usaha melalui dua cara, yaitu yang pertama, idea generation, pencarian peluang usaha dengan dasar ide atau gagasan usaha melalui adanya 1. Kompetensi teknik, 2. Kompetensi pasar, 3. Kompetensi finansial, 4. Kompetensi hubungan. Yang cara kedua, opportunity recognition. Dalam hal ini, ide bisnis berasal dari adanya pengenalan akan adanya kesempatan berusaha dari seorang wirausahawan. Bisa berasal dari adanya perubahan pola hidup, lifestyle masyarakat, adanya tren, serta perubahan pola psikologi konsumen. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai buying. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, buying di sini dapat diartikan sebagai membeli usaha yang telah terlebih dahulu berdiri. Beberapa keuntungan dari kita membeli usaha yang telah terlebih dahulu berdiri adalah 1. Resiko lebih rendah, sebab membeli usaha yang sudah ada artinya membeli usaha yang sudah berjalan dan tinggal mengembangkannya agar usaha tersebut lebih maju. Yang kedua, lebih mudah mengelola karena sudah ada model bisnis yang tinggal dijalankan. Sudah ada perencanaan bisnis yang matang. Usaha yang sudah ada mungkin sudah berada pada lokasi terbaik. Sudah memiliki karyawan yang berpengalaman. Untuk karyawan yang berpengalaman dapat membantu perusahaan menghasilkan uang sewaktu pemiliknya masih mempelajari perusahaan tersebut.
Keuntungan selanjutnya adalah telah adanya sistem dan mekanisme operasi. Sebagai contoh, sudah ada penerapan sistem pembayaran dan sistem kredit yang telah dijalankan terlebih dahulu oleh pemilik sebelumnya. Lalu keuntungan yang terakhir adalah memiliki peluang lebih baik untuk berkembang. Tentunya hal ini dapat mudah diraih apabila pemilik baru dapat berinovasi, mengikuti perkembangan pasar, selalu mengupgrade kualitas SDM, dan tetap selalu cermat dalam mengelola keuangan. Baik, untuk slide selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai masalah yang timbul dari buying. Masalah yang pertama adalah masalah internal. Masalah yang ada dan berkembang di dalam usaha yang akan dibeli, seperti masalah image, masalah reputasi, masalah konflik karyawan. Di sini dimaksudkan karyawan yang sudah ada merupakan penyebab penting terjadinya masalah perusahaan. Apabila hal tersebut terjadi, maka pemilik baru tidak punya pilihan lain kecuali mem-PHK karyawan yang lama dan merekrut karyawan yang baru. Lalu masalah internal selanjutnya adalah masalah manajemen. Masalah lokasi yang mungkin sudah tidak sesuai lagi. Masalah masa depan usaha dan masalah kepemilikan baru usaha tersebut. Selanjutnya, masalah eksternal. Masalah eksternal ini berkaitan dengan lingkungan usaha yang akan dibeli, yaitu mencakup kondisi pasar dan kondisi perusahaan dalam persaingan. Baik, sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Franchising merupakan kerjasama manajemen dalam bentuk waralaba yang biasanya berkembang dalam bisnis eceran. Merupakan persetujuan penggunaan lisensi secara hukum antara suatu usaha penyelenggara sebagai franchisor dengan usaha lain sebagai penyalur atau franchise untuk melaksanakan suatu usaha. Franchisor dapat sewaktu-waktu membatalkan kontrak kerjasama. Keuntungan franchise. Yang pertama, bantuan awal yang memberi kemudahan. Yang kedua, mendapat pengakuan yang segera cepat dikenal di kalangan konsumen. Yang ketiga, daya beli karena franchise secara otomatis akan menjadi bagian dari organisasi usaha yang besar. Maka pembayaran untuk pembelian bahan baku, peralatan, jasa, asuransi, dan lain-lain akan relatif lebih murah. Nah, di sini ada kerugian franchise. Yang pertama, kadang kala program pelatihan yang diberikan franchisor tidak sesuai dengan yang diinginkan. Yang kedua, adanya keterbatasan kreativitas franchise dalam mengelola usaha. Yang ketiga, franchise jarang memiliki hak untuk menjual usaha kepada pihak lain tanpa terlebih dahulu menawarkan kepada franchisor dengan harga yang relatif sama atau bahkan cenderung lebih murah. Business plan atau studi kelayakan atau feasibility study. Perbedaan-perbedaan mendasar dari sebuah business plan dengan feasibility study dapat dilihat sebagai berikut. Business plan 1. Dibuat dengan dasar kompetensi pengusul atau usaha yang diusulkan. 2. Biasanya digunakan sebagai dokumen bagi pengusaha dan usaha kecil dan menengah. 3.
hanya membutuhkan pembuatan proyeksi keuangan, laporan laba rugi, neraca, dan arus kas dalam jangka waktu pendek maksimal 5 tahun, tidak diperlukan analisa kelayakan. Sedangkan feasibility study 1 dibuat dengan dasar penilaian sementara atas kelayakan proyek. 2. Biasanya digunakan sebagai dokumen bagi proyek-proyek berskala besar. 3. Mutlak membutuhkan proyeksi keuangan dalam jangka menengah dan panjang 10 tahun atau lebih, serta mutlak memerlukan analisa kelayakan. Ya, baik. Selanjutnya yaitu ada format business plan. Business plan bukan dokumen ilmiah, tetapi dokumen bisnis. Di sini terdiri dari beberapa. Yang pertama yaitu halaman judul, 1 halaman, yaitu memuat nama pengusul atau pemilik usaha, jenis dan nama usaha yang diusulkan, dan pernyataan hak cipta atas bisnis plan tersebut. Nah, yang kedua yaitu ada kompetensi pengusul, 1 halaman. Nah, memuat secara ringkas, jelas, dan padat mengenai kompetensi utama atau inti pengusul atau pemilik usaha tersebut. Bisa berbentuk narasi sederhana dari CV pengusul dengan segala latar belakang, pendidikan, dan pengalaman melakukan usaha sejenis. Nah, yang ketiga yaitu ada eksekutif summary atau ringkasan eksekutif, 1 halaman sampai 2 halaman, yaitu memuat secara ringkas, jelas, dan padat mengenai pengenalan usaha milik pengusul serta seluruh aspek yang terkandung pada bisnis plan, yaitu visi, misi, strategi pengembangan usaha, dan lain-lain. Nah, yang keempat di sini ada daftar isi, yaitu 1 halaman sampai 2 halaman, yaitu terdiri memuat isi dari bisnis plan tersebut. Yang kelima yaitu aspek pemasaran, terdiri dari 4 halaman hingga 5 halaman, yaitu memuat data-data dan informasi tentang, yang pertama yaitu kebutuhan dan permintaan produk, yang kedua kemungkinan atau target pasar yang akan dikuasai oleh perusahaan tersebut. Nah, yang ketiga ini adalah segmen pasar perusahaan. Yang keempat, pasar sasaran perusahaan, jadi sasaran yang akan dituju. Dan yang kelima yaitu rencana dan strategi pemasaran, yaitu membuat strategi pemasaran produk tersebut. Nah, yang keenam yaitu aspek hukum dan legalitas usaha, yaitu terdiri dari 2 halaman, yaitu membuat tentang yang pertama yaitu pilihan bentuk badan hukum usaha, yang kedua hal apa yang mendasari pemilihan badan hukum tersebut. Nah, yang ketiga nih, apa saja izin-izin dan legalitas usaha yang dibutuhkan untuk mengoperasikan usaha, serta biaya yang dibutuhkan untuk itu. Ya, selanjutnya yaitu yang ketujuh ada aspek manajemen dan organisasi usaha, yaitu 2 halaman. Nah, di sini membuat data-data dan informasi tentang yang pertama itu kepemilikan perusahaan. Nah, yang kedua yaitu permodalan perusahaan, yang ketiga pembagian pemilikan perusahaan, yaitu presentasi pemilikan dan modal jika perusahaan dimiliki 2 orang atau lebih. Jadi kayak semisal join bisnis kayak gitu. Nah, yang keempat yaitu pengurus dan pengelola perusahaan. Yang kelima nih, gaji pengurus dan pengelola perusahaan. Yang kedelapan yaitu aspek produksi dan operasional, 3 halaman sampai 4 halaman, yaitu membuat informasi dan data-data tentang yang pertama yaitu proses produksi atau proses operasi usaha. Nah, yang kedua ada layout mesin atau peralatan produksi dan kantor jika ada. Nah, yang ketiga yaitu kebutuhan material dalam produksi. Nah, yang keempat yaitu ada kebutuhan dalam berproduksi. Yang kelima yaitu kebutuhan dan biaya logistik. Nah, selanjutnya yaitu kesembilan nih, aspek sumber daya manusia, yaitu 2 halaman, yaitu membuat data-data dan informasi tentang yang pertama rencana kebutuhan karyawan pegawai, jadi apa saja yang dibutuhkan oleh karyawan tersebut. Nah, yang kedua kualifikasi karyawan yang akan dibutuhkan, jadi mencari karyawan sesuai dengan kebutuhan perusahaan tersebut. Yang ketiga yaitu biaya sumber daya manusia yang meliputi gaji, honor
insentif, tunjangan, bonus, dan lain-lain. Nah, yang terakhir yaitu yang ke-10 ada aspek keuangan, yaitu 4 halaman membuat data-data informasi tentang yang pertama itu asumsi keuangan yang mendasari pembuatan proyeksi atau laporan keuangan. Yang kedua yaitu proyeksi laporan keuangan. Yang pertama itu poin pertama untuk 1 tahun, jadi 12 kali proyeksi per 1 bulan. Nah, yang poin kedua yaitu untuk 3 tahun, 3 kali proyeksi per 1 tahun. Yang ketiga, poin ketiga yaitu untuk 5 tahun, 5 kali proyeksi per 1 tahun. Jadi di situ membuat perhitungan yang sangat penting ya. Dan dalam bentuk proyeksi laporan laba rugi, proyeksi laporan neraca, dan proyeksi arus kas. Karena di sini sangat penting untuk bagian keuangan. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 6. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.